Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial saya lanjutkan. Ini kita sampai pada poin pelaksanaan tryout ya. Jadi pada pelaksanaan ini sudah kita lalui semua di atasnya, yaitu data siswa juga sudah masuk. Intinya sudah siap tes lah, siap ulangan begitulah. Maka kita buka saja langsung halamannya seperti ini untuk di akun operator. Kalau Anda baca sini kok tulisannya SD, ini kan hanya uji coba karena tadi saya pakai yang VDI-nya SD saja, tidak usah dipermasalahkan untuk video yang ini ya. Jadi di sini dari operator itu berkaitan dengan pelaksanaan ujian atau tes itu apa saja menu yang terkait. Pertama mungkin bisa cek dulu daftar kuisnya ini. Kuis itu istilah tes di aplikasi apapun, istilahnya kuis. Di sini hanya ada satu, memang ini untuk dicoba ya. Ini simulasi tryout. Di sini ada tanggal mulai, tanggal selesai, berapa menit waktunya, kemudian berapa menit timer minimal, misalkan durasinya 30 menit, minimalnya 0, itu maknanya ya 1 menit selesai kirim boleh. Kemudian acak soalnya on atau off dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian fokus kepada time minimal. Ini untuk operator kita beri hak untuk mengaturnya sendiri. Walaupun nanti dari pusat itu sudah ditetapkan time minimalnya ya. Jadi minimalnya misalkan kuis ini ya. Ini ya, pilih kuis ini. Ini kan tidak ada tadi. Ini mau diisi dengan angka berapapun juga boleh, yang penting jangan melebihi angka ini maksimalnya. Jadi kalau misalkan diisi 25 menit ya, sebelum 25 menit siswa belum bisa kirim jawaban gitu. Ini saya biarkan 0 saja dulu untuk percobaan. Kemudian yang berikutnya adalah, mungkin ini tanyakan tidak apa-apa, update tanggal kuis. Ini ya, update tanggal kuis ini dimatikan dari server pusat. Jadi misalkan setelah tryout utama selesai, kemudian mungkin beberapa siswa belum ikut tryout, kemudian mau memakai lagi, itu bisa mengubah jadwal ujian, tetapi harus berhubungan dengan server pusat. Nanti server pusat yang bisa ngatur jadwalnya, tinggal sinkron, nanti jadwalnya berubah gitu loh ya. Kemudian yang lain lagi, kelola pengawas. Ini kalau memang ruangannya banyak dan memerlukan pengawas tambahan misalnya boleh seperti ini. Ini sudah ada akun-akun pengawasnya ini ya. Akun pengawasnya ini namanya username itu pengawas 1, nanti passwordnya apa itu awas@123 itu ya. Nanti saya tuliskan. Tapi kalau tidak dipakai tidak apa-apa, ini pengawas ini. Kemudian kartu login ini penting. Ini bisa mencetak kartu login, klik langsung nyetak ya ini ya. Ini ya. Nah ini sejumlah siswa otomatis sudah itu aja. Nah ini sampai siswa saya yang terakhir ini ya. Seperti itu dicetak. Kemudian kalau menunya ini ya, yang di atas ini kembali menu gitu ya. Klik ini. Daftar hadir sama daftar hadir. Pilih kuisnya apa. Kemudian daftar hadir ini ditambahi boleh ya. Misalkan daftar hadir peserta tryout begitu boleh ini. Tryout atau mungkin ini simulasi ya, simulasi gitu aja, simulasi TKA misalnya, tampilkan, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini ya, ini tampilannya biasa karena yang penting kan cetaknya, cetak sini. Nah akan meliputi kelasnya ini ya, tinggal mengatur-ngatur saja ini ya, apa save PDF, apa biasanya yang bagus ini ya, backgroundnya diaktifkan begitu mungkin. Nah ini ada sedikit perubahan, PDF saja nanti baru cetak gitu ya. Kemudian yang lain lagi apa ya, ini reset login. Reset login itu kalau nanti ada siswa yang online kemudian nyangkut, itu akan ada di sini di tombol reset gitu, aksi reset itu. Ini kalau siswanya logout, mungkin karena buka tab atau apa, sengaja atau tidak sengaja sama saja gitu. Kemudian yang lain lagi force finish. Ini kalau ada siswa yang apa itu belum diselesaikan misalnya, kemudian anaknya pulang begitu, daripada login di akun siswa lagi ya, dari sini bisa gitu ya, menyelesaikan
tentu saja nilainya dengan kondisi jawaban siswa terakhir seperti apa yaitu. Kemudian status peserta, ya ini adalah yang dipakai untuk mengirimkan nilai-nilai ke server pusat seperti itu. Baik, sekarang kita mulai tahap uji coba mengerjakan. Oke, kita lihat satu siswa sajalah, kartu login. Jadi ini ya, pertama 6336 dengan password ini ya, saya copy passwordnya saja 6336 sambil saya hafalkan ya. Alamatnya lokal, ini pura-pura siswa yang mengerjakan ya ini 192.168 dipakai .1.222. Nah itu Piro menglali 6336. Nah ini login. Nah seperti ini, maka muncul jadwal sudah sesuai ya, tinggal mulai itu aja dari siswa. Mulai coba kita kerjakan lah, wis ngawur iki pokoke. Atau saya perlu. Nah ini soal benar salah kompleks ini ya, nilainya parsial nih. Jadi kalau misalkan milihnya ini ada satu yang benar, misalnya ini nilainya ya sesuai itu, misalkan benar 3 ya 100%, benar 1 ya 1/3, benar 2 ya 2/3 gitu. Ini soal pilihan ganda biasa ini ya. Ini seperti ini. Nah ini satu bacaan langsung saya bawahnya ada soal-soalnya, ini diikut aja. Kadang saya buat begini, kadang juga per nomor yang menyesuaikan permintaan dari tim penulis. Ini seperti ini, benar salah kompleks, nilainya parsial. Nah yang berat itu yang ini. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Ini harus tepat. Maknanya tepat ya. Umpama kuncinya ini A dengan B. Kalau nanti tidak A dengan B begini 0. Jadi bener 1 ini tak misalnya ya 0. Bener 2 kebelasuk 1 ya 0. Apalagi pilih semua, saya 0 nah. Ya seperti itu. Maka ketentuannya begitu. Jadi ini bukan kebijakan ya. Jadi kita tim teknis hanya mengikuti. Kita lanjut supaya salah itu. Dah, ini seperti ini sama ya ini ya. Setengah sama dengan berapa bener nek ngerti aku. Sepertiga lebih dari jelas salah. 3/4 lebih dari 2/3 ini benar. Ini ya. 4/6 contohnya benar. Wes coba ini aja dulu ke soal nomor 20 terakhir itu ya. Wes ngawur ya. Selesaikan ujian. Ya selesai. Tes selesai, terima kasih. Tidak muncul ujian, ya. Tidak muncul nilainya ujian seperti itu. Ini, oke. Logout. Coba satu lagi, kita lihat ke apa itu operator 6337. Oke. 6337. Ya sama ya, mulai. Ini tadi diacak ya soalnya ya kebetulan, hingga munculnya soal acak ini, tidak sama dengan temannya. Seperti ini, coba kita peragakan buka aplikasi lain, seperti apa? Misalkan begini, ini saya benlah bijinya, ini mesti yang nilai nih. Ini mesti ada nilainya lah, ini salah 1-2 bagian itu. Ya terus, tinta nih soal ini. Nah ini yes. Terus buka aplikasi lain, boleh buka ini nyobanya ya, boleh buka ini atau mana saja ini wes. Buka tik ini, langsung halaman siswa langsung logout. Misalkan dia kok login lagi ya, coba saya login kan lagi ya, ini ya 6337 ya 6337 Ctrl V login, ditolak. Jadi ini tidak akan bisa login ya, karena apa? Karena terkunci ya, terkunci itu aja bahasa mudahnya, terkunci. Nah untuk itu seperti apa membukanya? Ya pakai akun operator tadi. Nah akun operator, kembali ke ini ya, reset login siswa. Nah kan kelihatan ini yang nyantol tadi kan ini ya. Kalau tidak dibutuhkan jangan sembarangan ditombol ini, ditombol nanti siswanya logout ini. Ya tombol nih ya, klik ini, selesai.
Ya, selesai begitu. Kalau kemudian kita coba lagi 6337 ini sini login, dia bisa lagi tombolnya kuning, lanjutkan ya lanjutkan itu aja. Udah. Ini lanjutkan, jawabannya juga tidak hilang gitu ya. Seperti itu, coba langsung nomor 20 saja kita selesaikan. Ya, selesai. Udah kita logoutan. Jadi siswa sudah selesai, kemudian bagaimana dengan di operator sekarang ya, operator server lokal ya ini. Operator kita lihat status peserta. Status peserta. Pilih tes, simulasi, pilih semua kelas saja tampilkan. Ya. Ada nilai, ada durasi. Durasi itu mengerjakannya siswa. Nilai height. Jadi operator pun juga tidak bisa melihat nilainya berapa, tidak bisa melihat nih ya. Karena memang nilainya disembunyikan itu aja. Ada sebenarnya, tapi disembunyikan oleh sistem begitu. Kemudian kalau sudah terlihat seperti ini, anggap sudah selesai, maka kirim data ke server pusat. Coba kita lihat server pusatnya dulu ini. Ini TKA ini. Lihat nilai siswa. Ini ya, nilai siswa seperti ini ya. Nah, ini ngawur aja, ini saya refresh. Tidak ada nilai apa-apa ya ini ya. Di sini. Sekarang coba kita kirim nilai. Yakin? Ya. Server pusat berhasil memproses 2 data siswa dari SMP Negeri Satagran. Seperti itu. Jadi kalau kita refresh di server pusat, ya akan terlihat nilainya. Langsung terlihat ya ini ya. Kalau server pusat sudah langsung saya tampilkan ke operator, kadang belum juga ini ya. Ini sudah terlihat nilainya, jadi nilainya yang 2 tadi bisa kelihatan di sini. Dan ini bisa di copy biasa saja lah. Kalau ingin copy ya copy gitu aja ke Excel. Saya kira mudah seperti itu daripada apa itu. Saya buatkan link download. Ini aja kan sudah bisa juga. Loh, ini kan kelihatan mudah. Nah, ini. Jadi seperti itu untuk pelaksanaan dari tryout-nya sampai bisa memproses nilai seperti itu. Dan ketika dipandang telah selesai, ya bisa dimatikan dengan cara begini. Terima kasih.